Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga baik-baik aja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi membacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang bersedih hati setelah kamu menutup hati. Yang bersedih hati setelah kamu menutup hati, ya, sedang sedih mendalam lah dia, ya. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada siapa di sini ya, energi seperti apa yang saat ini sedang sangat bersedih hati setelah kamu menutup hati ya teman-teman. Ada energi dead end. Sora melihat ini dua sisi ya. Ingat bisa vice versa ya. Dari energinya dia, ini adalah energi seseorang yang sekarang merasa sangat-sangat buntu, berada dalam situasi terpojok karena kamu sudah memutuskan untuk menutup hati untuk dia. Ya, jadi dia kayak merasa, aduh, kayaknya ini benar-benar mentok. Kamu mungkin sudah tidak mau lagi sama dia, gitu ya. Dia merasa kayak terperangkap, nggak ada jalan keluar, kartu mati, gitu ya. Itu dari sisi dia. Dan dari sisi kamu, ini lebih kepada kayak energinya. Kamu ngerasa ini udah cukup secukup-cukupnya, mentok sementok-mentok ya. Kayak udah kayak energinya tuh kayak dari kamu juga udah kayak energinya tuh kayak udahlah, ini kayaknya udah nggak bisa lagi diperjuangkan, emang udah nggak ada lagi cara, udah nggak ada lagi jalan ya, emang ini udah pilihan terakhir aku gitu ya. Jadi ini tuh seperti dead end bagi kedua belah pihak ya teman-teman. Nanti sambil berjalan kita lihat ceritanya apa ya. Nah, kenapa sih sampai energinya mentok dead end begini? Karena kalau yang Sora lihat, kamu sudah mulai menyadari dan tersadar dan terbukakan bahwa kamu itu energi yang sangat berarti, kamu itu energi yang luar biasa. Kamu harus menyayangi diri kamu harus fokus juga untuk jaga hati kamu, self-care diri kamu sendiri, healing diri kamu sendiri, ya. Karena mungkin sebelumnya banyak dari kalian yang kayak tidak mengutamakan diri kalian. Terus habis itu kayak dia itu bersikap seolah-olah tidak menyayangi kalian, tidak memperdulikan kalian, kayak nggak respect sama kalian gitu ya. Kayak nganggap kalian itu bukan sesuatu yang penting atau valuable gitu ya. Jadi kalian itu banyak yang merasa mungkin terabaikan, tidak disayangi, tidak dicinta gitu ya. Dengan sikapnya dia yang bisa saja mungkin semena-mena sama kamu dan sebagainya ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi kamu sekarang sudah sampai bilang, yaudah dia cukup gitu ya. Karena kamu sudah tahu bagaimana kamu itu sebenarnya sangat-sangat berarti dan dia kehilangan orang yang sangat besar dampaknya dalam hidupnya dia gitu ya teman-teman. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu selama ini sudah capek ya. Sudah lelah untuk menerima sikapnya dia itu yang sangat-sangat ego, sangat kaku. Seperti maunya, kalau udah maunya dia udah nggak mau ngalah sama kamu, sesuka-sukanya dia. Jadi di sini kamu tuh kayak ngerasa, aku berdiri dengan seseorang yang ada juga mungkin di sini yang kesana tuh kayak tega gitu ya. Kalau ada salah atau apa gitu ya, sikapnya dia tetap dengan perilaku dia yang mungkin semena-mena sama kamu, yang kamu rasain gitu ya teman-teman. Ya, walaupun memang secara batin sebenarnya kamu ngerasa dia itu punya ikatan perasaan sama kamu, ya, dia pun bisa ngerasain itu juga teman-teman. Cuman kamu juga mungkin di sini kayak yang banyak dari kalian yang kenapa kayak udah mau nutup hati buat dia, karena kalian di sini banyak yang merasa bahwa udahlah, orang ini udah kayak udahlah, dia tuh situasinya emang udah nggak bisa berubah, dia udah begitu terus, udah kayak dalam satu kontrak, dalam satu ikatan sikapnya dia, perilaku dia yang mungkin gak cocok sama kamu, atau hal-hal yang buat kamu gak mau memperjuangkan dia lagi dan buka hati lagi ya, kamu ngerasa bahwa udahlah, udah putus asa gitu loh ya teman-teman. Sebelumnya banyak yang kalian itu mungkin sangat-sangat bergantung sama dia, dalam tanda kutip tuh kayak bucin banget ke dia gitu ya teman-teman. Tapi di sini ketika kalian sudah tahu bagaimana kalian itu sebenarnya sangat-sangat berarti, dia menyia-nyiakan cinta kalian, tidak menghargai dan sebagainya, kalian melepaskan kemelekatan itu. Tapi di satu sisi lain, ternyata kenapa orang ini sangat bersedih hati, ya kamu udah tutup hati buat dia, karena di sini ada energi dia itu masih sangat-sangat terikat sama kamu teman-teman. Ya, dia sangat kebergantungan sama kamu. Kenapa?
Karena kamu mungkin jadi orang yang selalu banyak bantu dia, tolong dia, dominan di dalam hidupnya dia, gitu ya. Ini memang yang menjadi masalah ego, teman-teman ya. Orang ini mungkin saja nggak mau salah, nggak mau salah, nggak mau ngalah, ya. Hanya mementingkan ego dia sendiri. Itu juga yang kamu mungkin merasa sih, ya sudahlah, ini sudah mentok, kayaknya udah susah untuk mengalah sama dia gitu ya, dalam tanda kutip, untuk dilanjutkan hubungan ini, ya. Tapi sekarang yang terjadi adalah setelah tidak ada kamu, ya, orang ini penuh dengan energi kebingungan, bingung harus gimana, karena selalu udah bilang dia sangat bergantung sama kamu, ya. Dan sekarang mungkin saja ada perang batin, ya, antara egonya dia sama kamu dan perang batin dengan perasaan dia sangat butuh kamu. Jadi antara ego sama perasaan butuh kamu tuh sedang bertempur di dalam hati dan pikirannya dia. Ini mungkin juga hubungan yang ada intervensi dari pihak ketiga. Tidak selalu orang ketiga ya, tidak selalu lawan jenis lain atau pasangan lain. Bisa juga orang tuanya dia lah banyak ikut campur, keluarganya dia, atau mungkin juga teman-temannya dia gitu ya. Jadi hubungan yang seperti terlalu banyak pihak yang ikut campur, sementara harusnya relationship itu antara dua orang aja. Ya, dan mungkin dia juga tidak tegas dalam tanda kutip mengkat atau mensterilkan hubungan ini untuk kalian berdua aja. Ya. Dan di sisi lain, kenapa dia sangat sedih hatinya ketika kamu itu menutup hati sama dia? Di sini ada energi soulmate recognition. Artinya, orang ini sangat-sangat mungkin menyadari kalau dia itu punya energi soulmate atau terkunci sama kamu dan terikat sama kamu. Di sini kalian tuh punya energi kecocokan ya. Makanya tadi kan Sora bilang, ada energi saling terhubung ya. Dan mungkin saja gitu ya, teman-teman, dia kehilangan sumber semangatnya dia kehilangan orang yang selalu bantu dia, selalu booster moodnya dia, teman-teman ya. Sebelum kita lebih lanjut, teman-teman, mari kita lihat siapa orang ini. Siapa orang ini ya. Teman-teman, kamu berdealing dengan seseorang yang dia itu seperti banyak menutupi banyak hal gitu ya, tipenya gitu ya. Dia cenderung sangat pemilih ya, sangat sekretif ya. Jadi dia sangat suka yang namanya privacy gitu ya. Kalau kalian itu baru level pacaran pun masih banyak hal-hal yang dia nggak mau buka dan dia nggak mau ungkap sama kamu ya. Orang ini itu banyak kenalannya, banyak networkingnya. Kamu juga mungkin banget kenalan sama dia melalui networking atau dari sosial media. Dia mungkin banget bekerja dengan bidang IT gitu ya, teman-teman, atau internet gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu juga berdiri dengan seseorang antara dua. Memang dia sudah punya anak, mungkin kamu berdiri dengan single parent gitu ya, atau yang divorce gitu, atau memang dia itu secara perilaku atau secara umur lebih muda daripada kamu. Orangnya juga gampang gugup, gampang merasa stres, banyak yang merasa tidak tenang, kayak gitu ya. Dia gampang stresan anaknya, gitu ya, orangnya, gitu ya. Banyak kegelisahan, ya. Dan kamu berdiri dengan seseorang yang memang punya masalah dengan komunikasi, ya. Jadi punya masalah dengan komunikasi, dia juga mungkin komunikasi sama kamu nggak lancar, gitu ya, teman-teman, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ya, banyak dari kalian yang hanya chatting-chattingan aja, gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang pedih mendalam setelah kehilangan kamu, ya. Teman-teman, selain itu, dia kenapa sih sedih mendalam setelah kamu menutup hati sama dia? Karena di sini ada energi hasrat ya. Artinya orang ini masih punya rasa kesukaan sama kamu. Rasa sukanya dia sama kamu masih sangat-sangat besar ya. Dan perpisahan ini sebenarnya sangat-sangat menyiksa dia gitu ya. Kenapa? Karena tidak bisa ada sentuhan fisik sama kamu, tidak bisa ada koneksi lagi sama kamu, sementara hasrat masih kuat ada di sana. Ya. Jadi dia sangat tersiksa dengan energi perpisahan ini, teman-teman. Dan dia sekarang terperangkap dalam perasaan dia sendiri, dalam kerinduan, kepikiran soal kamu, kayak gitu ya, teman-teman. Selain itu, dia itu mengalami berantakan sekarang gak ada kamu, ya. Kan tadi kan sudah bilang berantakan, bingung harus gimana, kangen karena kamu selalu selama ini bantu dia, gitu ya. Apalagi kamu selalu ngurusin dia, gitu ya, teman-teman, dan bantuin, ya. Dan sekarang dia itu ngerasain bahwa ada perasaan familiar sama kamu, ada ikatan past life connections di antara kalian yang ngebuat dia itu ngerasa dari awal kenal sama kamu ini bukan sesuatu yang asing lagi buat dia, gitu ya.
Dan kenapa sekarang dia sedih mendalam? Dia punya energi sangat kangen, sangat rindu sama kamu. Ya, ada kangen banget, ada rindu banget sama kamu. Ya, ada energi dia sangat butuh juga sama kamu. Ya. Dan perasaan itu masih terus intens, kuat ya. Setiap kali dia lihat kamu tuh dia masih ada rasa kepingin memiliki, nggak mau ngelepasin kamu, gitu ya teman-teman. Dan dia itu mengharapkan kamu itu masih mau memaafkan dia. Di sini ada energi dia berharap kamu masih mau maafin dia, teman-teman. Ya, karena dia sadar dia banyak salah sama kamu juga, ya. Dan dia berharap masih bisa menghealing hubungan di antara kalian. Itu kalau yang Sora lihat di sini ya. Dia berharap masih bisa menyembuhkan, masih bisa diperbaiki hubungan ini. Karena dia tuh ngerasa kamu tuh selama ini udah sabar banget sama dia gitu loh. Jadi dia ngerasa kayak, masa sih sabar kamu udah habis di sini, please ya. Aku yakin kamu tuh sangat sabar ya. Jadi kamu mungkin masih mau maafin aku. Ya, dan memang kesabaran kamu juga lah yang selama ini tetap bisa bikin hubungan ini jalan. Dan sekarang dia ada energi menyesali kenapa dia itu tidak memperjuangkan seseorang yang sangat sabar sama dia. Dan ketika kamu menutup hati untuk dia, energi pertumbuhan itu baru jalan ya, baru energi menyadari itu, rekognisi itu baru jalan, bahwa dia itu selama ini tidak dewasa, tidak belajar gitu ya teman-teman. Ya, tuh. Dengan kamu tegasin, dengan kamu menutup hati untuk dia. Ini menutup hatinya tuh bukan cuma menjauhi ya, tapi dalam tanda kutip, secara energi itu Sora bilang berulang kali, ratusan kali, ribuan kali bahwa energi tidak bisa bohong ya. Jadi bukan cuma kayak aku ngeblok dia gitu Kak Sora, tapi sebenarnya dalam hati aku masih punya perasaan. Energi itu bisa dideteksi, apalagi kalau kalian terkoneksi ya. Yang benar-benar sudah menutup hati sama yang cuma ngomong di mulut doang gitu ya, dalam tanda kutip ya gitu loh ya, nggak benar-benar dari batin terdalam pengen menutup hati, itu akan kelihatan. Dan ketika kamu benar-benar udah ngerasa menutup hatinya benar-benar gitu ya, bukan cuma ngeblok doang, tapi sebenarnya dalam hati masih ngarep dia cari kamu dengan berbagai cara, itu nggak bisa dibohongin energinya ya. Dan itu malah membuat dia tersadar kayak, oh bisa ya kamu ternyata setegas itu ya. Karena di sini banyak kalian itu mengikuti suara batin sendiri yang ngerasa bahwa kayaknya udah cukup deh, aku tutup hati aja buat orang ini gitu ya. Nah, sementara batinnya dia jadinya terusik gitu ya. Kalau dia itu harus minta maaf, ini adalah satu teguran atau satu pemicu bahwa dia harus berubah, harus bertumbuh gitu ya dengan segala sikapnya dia. Orang ini tuh sedang bersibaku juga dengan perjuangan keuangan teman-teman. Jadi mungkin keadaan keuangannya pun tidak benar-benar baik saat ini gitu ya. Tapi di satu sisi dia juga ingin memperjuangkan cinta. Dan kehilangan kamu rasanya seperti ada yang sangat-sangat menyedihkan. Di sini ada energi kesedihan, energi kemurungan teman-teman ya. Apalagi kamu kan menjauhi dia atau kamu menutup hati, itu benar-benar menutupi hatinya tuh benar-benar loh. Bikin batasan tuh benar-benar. Dia nggak punya akses ke kamu, secara energi juga kamu sudah niatkan diputus gitu ya. Dia itu berharap masih bisa memperbaiki hubungan ini, karena memang sebelumnya kalian tuh udah pernah on off kayak gitu ya. Mungkin ada yang putus nyambung, on off lah, jauh deket lah gitu ya. Tapi justru karena kamu udah belajar dari itu semua, kamu ngerasa kayak udah deh, aku udah cukup, I am enough Sora gitu ya. Dan kamu akhirnya memilih untuk selesaikan ini. Kamu tidak mau lagi berurusan dengan dia karena kamu sudah capek dengan segala drama yang terjadi ya teman-teman. Kamu bukan tidak cinta atau tidak sayang dia, tapi kamu tahu bahwa ada hal yang worth, ada hal yang memang layak untuk diperjuangkan atau tidak teman-teman ya. Apalagi kamu selama ini sudah ngerasa, aku sudah berusaha melakukan semua yang aku bisa gitu ya teman-teman ya, semampu kamu gitu ya. Apalagi kamu berdiri dengan orang yang penuh dengan manipulasi, penuh dengan kebohongan gitu ya teman-teman. Tapi orang ini tuh sebenarnya masih sangat berharap bisa komunikasi lagi sama kamu, bisa terhubung lagi sama kamu, menjalin romansa lagi sama kamu ya. Dia berharap kamu masih mau ya, ada pertukaran energi di antara kalian, dalam arti masih ada pertukaran rasa teman-teman. Karena dia itu kalau Sora lihat masih punya banyak yang sering banget mimpi soal kamu, kepikiran soal kamu, yang dia rasakan ke kamu, yang dia rasakan ke kamu, karena sedih mendalam kamu menutup hati. Tuh, kamu tuh ngebuat dia tuh jadinya tertrigger. Mungkin sebelumnya sama ini nggak pernah mikir ya, selalu mempertahankan egonya. Tapi kamu tuh kayak menampar egonya dia gitu loh teman-teman, memancing ya untuk dia hadapin sisi terburuknya dia.
Dia berharap dia bisa berubah, teman-teman. Yang mana dia berharap kalau dia bisa berubah, aku bisa meluluhkan hati kamu kembali, gitu ya. Hidup dia sekarang berantakan, gak ada kamu, hidupnya berantakan, ya. Pikirannya, moodnya, kerjaannya, semuanya, ya teman-teman. Tuh, dan hidup dia tuh jadi makin gelap, gak ada kamu. Kamu sama ini mungkin jadi sumber cahaya, pemberi terang, gitu ya. Dan dia tidak bisa melepaskan, dia masih punya visions, gambaran, hayalan soal masa depan bersama-sama dengan kamu. Langsung keluar 3. Dan dia tahu, dia itu memang tidak, dia gagal, dia salah karena dia tidak pernah bisa menjanjikan kamu apapun. Pokoknya kalau orang ini janji, gagal mulu janjinya. Ya, mungkin janji mau setia, tapi masih ngelirik yang lain. Janji mau seriusin kamu, tapi seriusnya juga nggak ditunjukin. Janji nggak mau egois, tetap aja masih egois. Janji mau berubah, nggak bohong lagi, tetap aja masih suka bohong, dan sebagainya. Dan dia sekarang ngerasain bahwa jadi kamu sekarang ninggalin aku, gitu ya. Orang ini pernah ditinggalin sebelumnya, dan sekarang dia juga ngerasain kamu ninggalin dia. Dan dia sekarang mulai mempertanyakan, pasti ada sesuatu di dalam diri dia yang membuat kamu tuh menegaskan untuk nggak mau lagi buka hati untuk dia, gitu ya. Dan selama ini dia itu sebenarnya semakin merasa menyesal. Kamu selama ini udah sayang dia, cinta dia dengan segala kekurangannya. Untuk beberapa dari kalian yang sudah pernah ada hubungan secara seksual atau kontak fisik, itu membuat dia juga masih teringat energinya, karena ada pertukaran energi di sana. Energi obsesi dia itu masih besar ke kamu, masih kepo soal kamu, masih mau cari tahu soal kamu. Dan tanpa kamu, dia merasakan sangat-sangat kesepian. Dan dia sekarang bingung bener-bener ya, kamu itu dia tuh bingung sekarang mau mulai dari mana, mau mulai bagaimana komunikasi lagi sama kamu. Karena orang ini memang mungkin tidak pandai dalam menunjukkan perasaan cintanya dia, ya teman-teman. Dia ada energi kepingin berubah. Jadi kalau banyak dari kalian yang mempertanyakan, Kak Sora emang dia bisa berubah? Kalau Sora lihat di sini, banyak dari mereka yang sudah kepingin untuk berubah. Ada satu pemicu besar. Tuh, karena dia menyesal benar-benar, seandainya aku bisa ulang waktu, mungkin aku akan merubah segala sikap dan perilaku aku sama kamu. Namun dia juga tahu, kamu itu mengikuti suara hati kamu sendiri. Teman-teman, jadi kedepannya apakah mungkin ada jalan kalian bertemu, atau sama-sama lagi, atau gimana? Teman-teman ini mungkin masih bisa jadi teman ya. Mungkin jadi teman masih bisa ya, menjalin tadi silaturahmi bahasa kerennya gitu ya. Mungkin masih bisa pergi sama-sama ngobrol atau apa gitu ya teman-teman. Tapi kalau Sora lihat di sini, energinya udah beda. Kamu udah cukup bulat. Banyak dari kalian udah cukup bulat gitu ya. Kalau untuk sekedar berteman mungkin masih bisa teman-teman ya. Walaupun dia merubah perilakunya dia gitu ya teman-teman ke kamu. Banyak dari kalian itu yang apa ya bahasanya Sora ya. Kamu merasa sebenarnya kalian tuh punya sisi yang sama ya sebenarnya gitu ya. Jadi dia kepikiran kamu sebenarnya masih kepikiran dia walaupun kamu sudah menutup hati ya. Cuman memang di sini ada energi, kamu sudah banyak dapat petunjuk bahwa kamu merasa ingin melepaskan dia. Jadi sangat mungkin ya kalian masih bisa berkontak, bertemu lagi gitu ya. Apalagi kalau kalian yang masih ada unfinished business ya. Jadi kalau memang ada yang belum kelar, jadi mungkin bisa ketemu untuk bicara, untuk ngomong sebagai teman gitu ya teman-teman, untuk supaya ada closure yang jelas ya. Jadi kalau memang masih ada unek-unek, dia bisa sampaikan, kamu juga masih bisa nyampein ya teman-teman ke dia. Pesan buat kamu apa? Teman-teman, koneksi ini kan juga butuh waktu kalau memang mau diputus ya teman-teman. Tapi dengan kamu mengikhlaskan orang ini, tidak menyimpan dendam, itu sudah sangat bagus ya. Energi move on-nya bukan dengan benci, dengan dendam, tapi kamu mengikhlaskan orang ini, tutup hati, selesaikan hubungan ya teman-teman. Karena kamu memang sudah ingin melepaskan energi dari keterikatan dengan dia ya. Dan sabar, dengan waktu dari semesta, kamu sangat mungkin banget ketemu dengan takdir cinta kamu yang lain. Jadi teman-teman, ini sudah satu energi yang positif. Intinya adalah tetap selesaikan tanggung jawab sebagai seseorang yang dewasa. Apa yang sudah dimulai harus diakhiri dengan benar. Dan sabar, karena nanti ada waktu dari semesta gitu ya teman-teman. Kamu akan mungkin ketemu dengan takdir cinta kamu. Mungkin kamu untuk sementara waktu harus sendiri dulu, perbaiki diri kamu sendiri. Tapi energinya jangan sampai jadi pesimis. Sora lihat optimisme di sini.
ya, optimisme, positivity bahwa akan ada takdir cinta yang datang untuk kamu. Ya, jadi kalaupun kamu lepaskan orang ini, optimisme akan ada hal, meskipun kamu sekarang sendiri, kedepannya akan ada sesuatu yang lebih baik di dalam takdir perjalanan cinta kamu. Aku suka banget pembacaan hari ini, ya, energinya ngeflow dan energinya optimis. Jadi aku sih ngerasain selama selama nonton, baca ini, kok nonton, energinya tuh dilepasinnya tuh bukan dengan kebencian. Kamu menutup hati tuh bukan dengan motivasi benci, mau balas dendam atau gimana, tapi memang benar-benar kamu ngerasa bahwa udah ikhlasin orang ini, bahwa tahu memang mungkin gak baik buat kamu, tapi tanpa motivasi negatif di sana. Aku suka banget. Kalian yang cocok dengan pembacaan hari ini, kalian keren. Ya, aku bilang aku kasih 2 jempol buat yang bisa melakukan ini. Kalau ini resonate buat kamu, kamu keren. Ya, kamu bisa untuk move on tanpa benci sama orang, dan kamu punya energi optimis buat kedepannya, nggak masalah sendiri dulu, kalian keren. Ya, karena kalian bisa menangkap dan kalian bisa bersikap tegas sama hidup kalian. Ya, dan untuk itu teman-teman, kamu pengen membooster terus optimisme kamu, manifestasi positif kamu, silakan dibeli gelang keberuntungan ikan ini. Ikan lambang dari keberuntungan, keberkahan, kemakmuran, teman-teman, abundance, ya. Jadi untuk yang lagi pengen fokus untuk kerja, cari material, ataupun ada mimpi yang sedang pengen diwujudin, teman-teman bisa beli gelang ini. Harganya 255.000. Batunya impor, teman-teman, ya. Jadi kamu boleh cari sunstone gitu ya. Nah, nanti dari sunstone itu teman-teman bisa lihat ada fungsi-fungsinya, dan udah Sora booster dengan energi healing, Sora pegang sendiri, ya. Jadi kamu bukan cuma beli perhiasan biasa, yang kamu beli adalah programnya. Oke, kamu juga dapat programnya. Ini bukan susuk, bukan pelet, bukan jimat. Jadi bukan serta-merta habis beli langsung kaya raya, dapat jodoh yang ganteng sekelasnya Raffi Ahmad, itu nggak kayak gitu ya, teman-teman ya. Tapi ini adalah media pembantu. Oke, mencerahkan aura, khususnya kalian yang sering murung, nggak ceria. Siapa sih orang yang mau senang sama orang yang moodnya itu selalu kelabu, seperti musim hujan sekarang ini? Kita lebih senang orang yang ceria, bersemangat, jadi kita deket-deket dia pun kita senang, ya. Dibeli di Instagram Sora @sora_tarot 255.000 selama masih ada, atau kalian bisa beli di Tokopedia 275.000, lebih mahal, ada komisi dari Tokopedia yang lumayan. Bebas mau beli di mana, tapi hanya ada 2 metode itu. Beli berempeng masih ada, bisa dijadikan kado dan hadiah juga ya. Ini cantik banget, dan kalau ini sudah habis, kemungkinan besar Sora tidak PO. Karena kalau PO itu butuh yang namanya beli puluhan biji, nggak bisa cuma 1-2. Jadi beli sebelum masih ada, nanti kalau udah nggak ada rugi. Dan selama gelang ini kamu bisa jaga dengan baik, program terus jalan ya, tidak boleh kena cairan karena nanti takutnya lama-lama menghitam. Tidak merusak fungsinya, tapi mengurangi dari segi estetika atau kecantikan atau looknya. Oke, terima kasih sudah boleh promo. Lucu deh ada loncengnya. Teman-teman yang udah beli boleh komentar di bawah gimana perasaannya pakai dan gimana di tangan kalian. Pasti warnanya cakep banget. Oke. Sekarang kita coba lihat ya astrologinya dari orang-orang keren ini. Ada astrologi apa? Ya. Ya. Leo, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Sagittarius, Libra, Aquarius lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba lihat ya, alfabet yang mungkin terbuka. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Teman-teman yang kepingin personal reading khususnya ya, yang pingin dibacain seperti di YouTube ini boleh. Ada namanya paket YouTube ya. Nanti Sora kasih videonya, kamu bisa nonton diulang-ulang sampai 50 kali juga boleh kalau masih kurang paham ya. Atau teman-teman juga bisa baca pribadi atau baca bazi buat tahu jalan hidup teman-teman. Teman-teman juga bisa beli kartu untuk baca sendiri boleh kalau pengen belajar baca, atau pengen belajarnya sama Sora juga bisa ya. Semua di satu pintu aja. Oke. Kita coba lihat ya. PAVMS XLUMYP AEIDOJ 1, 2, 3 pause.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora and Tarot. Sora tunggu belanja dan bookingnya. Bye-bye.